Recording in progress. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Kita lanjutkan kuliah kita sebagaimana pertemuan terakhir ya. Kita telah belajar bagaimana transformasi Laplace begitu, seperti itu. Nah, jadi ini pertemuan terakhir ya, kita belajar transformasi Laplace. Jadi untuk pertemuan hari ini kita akan lanjutkan begitu ya, dengan bagaimana inverse-nya. Jadi ada 3 buah transformasi yang akan dijelaskan. Memang nanti tidak masuk ke penilaiannya, cuma transformasi ini penting untuk bekal Anda sebagai nanti kalau misalkan akan bertugas akhir dan seterusnya ya, perlukan misalkan ada image processing dan seterusnya. Jadi ini sangat diperlukan. Kalau orang chemistry ini dia ada Laplace biasanya. Kalau Fourier sama transformasi Z, ya biasanya di pengolahan sinyal digital dalam artian image processing dan seterusnya. Nah, hari ini kita bahas inverse dari transformasi Laplace. Seperti itu, kemudian kita lanjutkan dengan Fourier dan Z transform. Z transform juga penting ya untuk konvolusi sama melihat blok diagram dan seterusnya. Terakhir nanti kita akan bahas UAS-nya adalah presentasi ya, presentasi paper begitu. Jadi Anda diminta presentasi papernya silahkan dipilih, tapi harus jurnal IEEE akses ya. Oke, saya lanjutkan ke kuliah hari ini ya, terus transformasi Laplace ya. Oke, di inverse transformasi Laplace itu dia sebenarnya dia lebih fokus kepada sinyal digital ya, kebanyakan transformasi Laplace itu. Jadi dia lebih dulu ditemukan dibandingkan dengan Fourier ya. Jadi bahkan menurut si Laplace, Fourier itu tidak bermanfaat begitu ya, seperti itu ya. Jadi artinya apa? Artinya karena zaman dulu kebanyakan orang sinyalnya analog begitu ya. Banyak sinyal analog, maka yang paling ideal untuk banyak menyelesaikan permasalahan adalah si Laplace. Nah, cuma ternyata sekarang karena sinyalnya berubah menjadi banyak sinyal digital begitu ya, dan itu ternyata Fourier lebih dominan sering dipergunakan. Cuma kita harus belajar apa itu transformasi Laplace. Oke, di inverse-nya sama ya. Jadi transformasi Laplace lambangnya L ya, dia merubah domain T begitu kan menjadi domain S begitu ya, seperti itu, menjadi domain S. Ini adalah pakai transformasi Laplace. Nah, kebalikannya adalah inverse transformasi Laplace. Nah, ini di sini adalah yang harus ditekankan gitu ya, yang harus ditekankan adalah peran dari tabel gitu ya. Tabel itu sangat membantu. Tabel dari inverse transformasi Laplace. Itu seperti itu. Tabelnya seperti apa sih begitu ya. Jadi bagaimana cara menghitungnya dan seterusnya, kita fokusnya ke penggunaan tabelnya begitu ya. Jadi kalau di derivative kenapa tabelnya harus seperti itu, nah itu kerjaan orang matematika gitu kan. Tapi kalau kita boleh menggunakan tabel, nah itu kerjaan boleh dilakukan oleh kita dari teknik elektro ya. Nah, ini dia tabelnya ya. Tabel kalaupun nanti tidak ada ya. Biasanya kalau ujian ya, kalau yang ada melibatkan transformasi Laplace saya berikan tabel. Jadi tabelnya ini sangat bermanfaat untuk menyelesaikan inverse transformasi Laplace. Melihat bagaimana tadinya dari domain S gitu ya menjadi domain T ya begitu ya. Jadi domain S gitu kan, S itu diisi banyak S gitu kan. Nah, S itu apa sih Pak? Gitu kan, S sama dengan alpha plus J beta gitu ya, seperti itu ya. Nah, kalau kalau ini Laplace ya. Kalau misalkan si Fourier, dia merubah dari T menjadi omega gitu ya, menjadi hertz. Nah, ini bedanya seperti itu. Nah, kalau si transformasi Z merubah T menjadi Z. Sebenarnya bukan T ya. Kalau di transformasi Z, dia merubahnya adalah merubah N, karena dia adalah bilangan diskrit gitu ya. Nah, ini transformasi Z, ini Fourier gitu kan. Ini transformasi Z, ini transformasi Laplace. Jadi
apa namanya, gunanya macam-macam ya, masing-masing memiliki kegunaan gitu. Transformasi Laplace biasanya sinyalnya sinyal continuous gitu kan. Kemudian kalau misalkan Fourier, dia sinyalnya bisa sinyal vital, sinyal continuous untuk melihat frekuensi biasanya. Ya, frekuensi. Nah, kalau transformasi Z, sinyalnya adalah sinyal discrete. Gitu ya. Jadi masing-masing kegunaannya beda-beda. Nah, ini adalah tabelnya gitu ya, yang bisa kita pergunakan untuk menghitung inverse dari transformasi Laplace. Oke, kita coba. Paling enak untuk menjelaskan transformasi Laplace adalah inverse transformasi Laplace adalah dengan menggunakan contoh, begitu ya. Nah, contohnya adalah misalkan seperti ini. Jadi eh, apa? Kita memiliki eh, kita memiliki apa? Kita memiliki fungsi awal gitu kan. Tentukan inverse transformasi Laplace. Nah, perhatikan ini 1 per S kuadrat plus 9 gitu ya. 1 S kuadrat plus 9. Nah, mana sih yang kira-kira paling mirip gitu ya? Mana yang kira-kira paling mirip dengan persamaan seperti ini gitu kan? Nah, yang paling mirip adalah nomor berapa? Yang paling mirip. Ya, harus kalau ada S-nya atasnya, ini ada S-nya. Kalau nggak ada, berarti A gitu ya. Di sini konstantanya A. Yang paling mirip adalah yang nomor 4 gitu ya. Yang paling mirip nomor 4 gitu kan. Mirip nomor 4. Gimana? Nah, ini ada A, S kuadrat, dan seterusnya. Maka, mau tidak mau gitu kan, misalkan fungsinya seperti ini, maka kita harus rubah mirip dengan nomor 4, harus ada A atasnya gitu kan. Nah, ini kita rubah sedikit-sedikit, 1 per S kuadrat plus 3 kuadrat gitu kan. Nah, kemudian apa? Kemudian atasnya kan harus A nih, harus ada A juga. Maka apa? Maka dari sini adalah karena ini adalah A-nya adalah 3 gitu kan, maka ini adalah 3 di atas. S kuadrat plus 3 kuadrat. Nah, tapi karena kita nambahin 3, maka depannya harus kasih 1/3. Nah, begitu. Sama aja ya, gitu ya. Jadi tahapannya bertahap. Nah, habis ini kan, ini yang bagian ini kelihatan banget nih, dia mirip dengan siapa? Dengan si nomor 4, gitu ya. Maka inverse Laplace-nya adalah, gitu kan, inverse Laplace dari katakanlah ini si A, gitu kan. Inverse Laplace dari A adalah siapa? Nah, 1/3 dikali berapa? Ini siapa nomor 4? Sin HT, gitu kan. Sama dengan 1/3 sin 3 itu tahapannya. Jadi penggunaan tabel itu ya, tabel itu berguna sangat penting begitu ya dalam menyelesaikan persamaan plus transformasi ke Laplace. Contoh yang selanjutnya gitu kan, ini ada contoh penyelesaian jadi lebih sederhana sebenarnya. Jadi saya mencontoh nah misalkan nomor 6 gitu ya, nomor yang ini 6 plus S pangkat 3. Nah, mirip yang mana gitu ya, seperti itu ya. Nah, mirip yang dari gitu kan, dia lihat dia pakainya T kuadrat. Nah, dia 2 faktorial itu berapa gitu ya. 2 faktorial kan 2 kali 1 gitu kan. Nah, ini mirip dengan berapa? Nih S-nya pangkat 3, fokus ke S-nya. Dia mirip ambil nomor 7 gitu ya, seperti itu. Gitu kan. Jadi kita coba selesaikan 6 plus S pangkat 3 sama dengan gitu kan. Nah, ini 2 kali 1 gitu kan. Nah, 3 kali 2 kali 1 per S pangkat 3. Nah, itu kan 2 faktorial ya. Jadi 2 faktorial per S pangkat 3. Sama dengan berapa? Nah, gitu kan, 2 faktorial. Jadi siapa dia? Dia adalah ini adalah T kuadrat. Maka inverse-nya gitu kan, ini misalkan A gitu kan. Maka inverse dari A siapa? 3 dikali siapa? T. Ya. Itu penggunaan tabel-tabelnya. Saya kira saya kira harusnya sudah paham ya. Misalkan ini ya, deh. Nah,
Yang ini gimana Pak? Gitu ya, cara menyelesaikannya. Nah, ya ini eh, find input Laplace dari transformasi seperti ini. Nah, ini mirip nomor berapa? Ini mirip nomor berapa? Kan? Ini mirip nomor berapa? S kuadrat plus 7. Tabelnya ada. Plus kita tabel aja. Tabelnya ada di sini ya. Ya. Oke. Gimana? Ini mirip nomor berapa? Ini mirip nomor 9 nih ya. Nomor 9. Jadi 3, ini mirip nomor. Lihatnya di mana sih Pak? Gitu kan, lihatnya di S pangkat 2. Jadi 3 per S kuadrat min 7. Paksa dia seperti mirip nomor 9. Nah, gimana Pak caranya? Kalau 7 kan gimana? Bukan kuadrat sempurna kan? Ya nggak apa-apa. Kalau bikin kuadrat sempurna tinggal bikin jadi akar gitu. S kuadrat dikurangi apa ini? Akar 7 kuadrat. Kan begitu ya. Seperti itu. Nah, terus apa? Atasnya ternyata harus akar 7 juga. Gitu kan. Maka ya kita tinggal dikali akar 7. Gitu kan. Maaf. Akar 7 di sini. Oke. Kemudian apa? S kuadrat itu kan min akar 7 akar 7 akar 3 ya. Nah, buat karena di sini ada ketahui akar 7, maka di sini harus dikali 1 per akar 7 biar dia apa kembali ke awal. Ya, akar 3-nya di mana? Ya, akar 3-nya di depan sini. Ya. Jadi sama dengan 3 per akar 7 di akar 7 per S kuadrat min akar 7 kuadrat. Gitu ya, seperti itu. Nah, maka ini siapa? Maka ini 3 per akar 7 kali siapa? Nah, ini kan kelihatan sama dengan nomor 9, kan begitu kan? Maka inverse Laplace dari A, itu kan adalah A, Laplace dari A, adalah siapa? 3, ini kali sin A, siapa A-nya? A-nya adalah akar 7. Apa? P. Gitu, seperti itu ya. Jadi memang dipaksa mengikuti dengan apa yang ada di ini contoh-contohnya sama ya. Nah, ini dia jawabannya di belakang tadi dengan apa namanya sin A 3 per akar 7 sama ya. Nah, kemudian yang begini itu juga sama gitu ya. Jadi disesuaikan biasanya kalau ada dan seterusnya maka dipaksakan. Misalkan nomor ini nomor A ya, nah A gitu kan. A adalah gimana? Nah, ini tidak seri kuadrat sempurna gitu ya. A sama dengan apa? 5 per S kuadrat ditambah 2S dikurangi 3. Gitu kan. Nah, ini dikuadratkan. S plus 1 kuadrat. Dan paksa kuadrat tuh. Nah, ternyata dia harus minus gitu ya. Harus minus. Nah, maka gimana? Maka coba cari yang minus. Jadi harus diminuskan. Gitu ya. Kalau misalkan minus, maka di sini jadinya plus gitu ya, seperti itu ya. Kalau minus jadinya plus, kalau plus jadinya minus. Jadi saya teruskan dulu. Nah, kalau minus tidak akan jadi minus ya. Dia akan selalu plus. Jadi ini plus gitu ya, plus 1. Jadi si A-nya berapa sih? A-nya ya jadinya minus. Oke. Nah, ini kalau saya kuadratkan S plus 1 kuadrat sama dengan S kuadrat ditambah 2S ditambah 1. Nah, ini S kuadrat tambah 2S, ini tambah 1 nih. Tapi ini harus minus 3. Berarti di sini berapa? Minus berapa?
minus 4, gitu ya. Atasnya adalah 5. Terus gimana? Sini S plus 1 kuadrat, gitu kan? Terus apa nih? Omega kuadrat. Nah, ini 2 kuadrat, gitu kan? Nah, ini juga harus ganti 5, gitu ya. Maka di sini akan ada 2 faktor. Ada si A dan ada si omega, gitu kan? Kita arahkan omeganya jadi angka berapa? Nah, ini mirip dengan nomor berapa sih, gitu kan? Ini mirip dengan nomor, gitu ya. Omeganya berapa? Omeganya adalah 2, gitu ya. Seperti itu. Maka ternyata atasnya harus omega juga, maka atasnya harus angka 2, maka ganti di sini 5 per 2 kali 2, nah, kan hilang tuh ya, jadi keduanya S plus 1 kuadrat dikurangi 2 kuadrat sama dengan coret nih, dan hilang sama, ya. Maka apa? Nah, ini mirip dengan nomor siapa? Nah, ini kan omega nih, omega kuadrat, jadi 5, maka 1 kurang, maka inverse Laplace dari A siapa? 5 per 2, gitu ya. Pangkat A-nya berapa tadi? A-nya minus 1. Pangkat min T, gitu ya. Seperti itu, sin A. Omega-nya berapa tadi? Omega-nya 2 T. Jadi kita memaksa bentuk tersebut menjadi bentuk-bentuk yang ada di tabel. Begitu ya, seperti itu. Oke, apa? Ini sama ya. 5 per 2, ada persen. Nah, begitu pun yang belakangnya sama. Selesai. Ya. Itu kira-kira dari apa namanya? Dari menyelesaikan tabel. Cara yang lain ada nggak Pak? Kalau persamaannya dia kompleks gitu kan. Cara yang lain adalah kalau misalkan dia tidak ada di tabel, bagaimana? Seperti ini misalkan contoh. Gitu kan di tabelnya nggak ada nih yang begini ya. Tabel nomor berapa tadi? Nah ini kan nggak ada, gitu ya. Maka mau tidak mau kita selesaikan dulu, gitu kan. Selesaikan persamaan matematiknya, gitu ya, seperti itu ya. Jadi dibuat lebih sederhana, gitu kan, sampai gitu kan tidak dijelaskan. Gitu. Artinya apa? Sampai kadang-kadang gitu ya, the function gitu kan tidak recognizable, gitu kan, jadi nggak ada di tabel, bahasa dia seperti itu. Maka gimana caranya? Maka caranya adalah disederhanakan. Apakah nggak bisa terlihat? Oke, nah apa tadi sampai mana? Oke, sampai ini ya. Nah, jadi kita bisa sederhanakan begitu kan, kalau karena ini tidak ada nih di tabel, gitu ya, seperti itu, tidak ada, ini pun tidak ada di tabel. However, gitu kan, dengan menggunakan parsial, gitu ya, kita bisa pecah-pecah, gitu kan, A, B, dan AB. Jadi ternyata tetap disederhanakan, gitu ya, dicari cara lain yang bisa ada di tabel. Maka pecahan sederhananya adalah seperti ini, 1 plus S min 2, begitu ya, seperti itu, ditambah 1 plus S 1 per S plus 1. Maka dari sini kita bisa selesaikan dengan sederhana. Ini mirip dengan nomor berapa? Nomor 3. Gitu ya, 1 plus S min 2, hasilnya adalah berapa? Pangkat P, begitu kan, yang sebelah sini 3 plus S plus 1, maka hasilnya gitu ya, seperti itu. Jadi apa namanya, kita tetap harus menggunakan tabel, dipaksa sedemikian rupa agar apa? Agar ada di tabel. Oke, saya lanjutkan. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini ada penjelasannya, tahapannya bisa di apa namanya,
didetailkan ya, X plus 3 dan seterusnya artinya equal ya, plus S kuadrat, tetap mengarahnya adalah mengarah ke tabel. Jadi ketika sudah disederhanakan, ini sederhanakan jadi seperti ini sederhanakan jadi seperti ini, begitu ya. Maka akan ada 3 buah fungsi yang sederhana, 1, 2, 3, gitu ya. Maka kesimpulannya, Pak, mungkin dong ada beberapa solusinya. Iya, bisa aja. Jadi tidak harus jadi seperti ini, gitu ya. Apa namanya? Mungkin Anda menemukan solusi yang berbeda, cuma caranya bisa jadi sama, gitu ya. Jadi misalkan satu menemukannya misalkan dalam bentuk cos, gitu kan, 2T misalkan, tapi temennya yang lain menemukan 2 sin T dan cos T. Nah, ini kan sebenarnya nilainya sama, gitu ya, seperti dua-duanya benar. Mungkin caranya yang satu pakai cara manual, yang satu pakai, cuma ketika ini kan equal ya nilainya, gitu. Oke, ini contoh-contoh yang lainnya. Nah, yang menarik sebenarnya yang terakhir ini, yaitu derivatif. Ya, derivatif adalah turunan. Nah, jadi turunan. Mungkin Anda pernah belajar juga turunan persamaan diferensial ya. Beda dengan diferensial, gitu ya. Jadi kalau derivatif y sama dengan x kuadrat plus 2x plus 1. Nah, y aksennya apa? Gitu kan, y aksennya tinggal kurang dengan 2x tambah 2 dan seterusnya. Gitu kan. Nah, tidak seterusnya ya, sudah seterusnya. Nah, ini adalah turunan gitu kan. Tapi kalau persamaan diferensial, gitu kan, ada persamaan diferensial gimana? Nah, bentuknya bukan seperti ini. Ini persamaan biasa, ini turunan biasa, gitu kan, diferensial biasa. Nah, tapi kalau persamaan diferensial, dia adalah apa? Dia adalah ya kayak misalkan ini, y aksen 2 kali ditambah y aksen ditambah sin T, gitu kan, sama dengan 0. Nah, ini adalah persamaan diferensial. Turunan yang kedua ditambah turunan yang pertama, gitu kan, ditambah sinus, gitu kan, maka hasilnya adalah 0. Itu misalkan adalah persamaan diferensial, gitu ya. Nah, maka ternyata Laplace itu bisa menyelesaikannya, gitu ya. Jadi caranya adalah kita turunkan satu persatu. Ini turunkan pakai Laplace, ini turunkan pakai Laplace, gitu kan, dan ini juga di Laplace, gitu kan. Jadi mengerjakannya dalam bentuk Laplace, dalam bentuk S. Turunan yang pertama, turunan yang kedua, hasilnya siapa? Nah, turunan yang pertama, ini ada ya, dijelaskan. Nah, yang pertama adalah jika turunan yang pertama y aksen T, gitu kan, sama dengan apa? Ini dijadinya S, gitu kan, YT kurangi Y0. Nah, y aksen 2 kali, T sama dengan siapa? S, gitu kan, tradisi F, itu kan kita karena di sini Y, yang maka balik lagi Y. Aksen 2 kali ditambah T, gitu kan, dikurangi S, Y0 dikurangi turunan ya, Y aksen 0. Nah, seperti itu. Jadi disederhanakan, kita mengerjakannya biasanya adanya di pastor ya. Pastor, kalau Anda belajar pakai listrik, motor listrik, dan seterusnya, mungkin Anda belajar pada kondisi steady state, begitu ya, maka akan ada transformasi Laplace dalam hal derivatifnya, gitu. Oke. Nah, jadi ini adalah cara lain untuk menyelesaikan persamaan diferensial, gitu ya. Sebagaimana contohnya, gitu kan. Nah, ini y aksen ditambah, maka tadi kita udah punya nih modelnya ini ya, model ini. Kita tidak tulis. Y aksen dan seterusnya ini adalah persamaan diferensial. Oke. Nah, dengan menggunakan Laplace transform, selesaikan persamaan diferensial berikut ini, gitu ya. Maka di sini apa? 2y aksen 2 kali ditambah 5y
aksen kan begitu ya. Ini kan ini panjang aja nulisnya ya. Minus 3Y sama dengan nol. Kita selesaikan dulu gitu kan, satu per satu. Gitu kan. 2Y aksen. Nah, Y aksen, tadi kan sudah ada nih, apa, nilainya. Ini adalah nilainya. Ini adalah 2Y aksen. Ini siapa ini? Ini adalah si Y aksen. Begitu ya. Nah, ini siapa? Yang ini adalah Y aksen satu kali, ini adalah Y aksen dua kali, ditambah ini adalah 3Y dilaplaskan ya 3 Laplace. Gitu. Oke, pada saat Y sama dengan 4 dan seterusnya. Ini solusinya jelas banget. Maka terakhir adalah didapat persamaannya siapa? Ini persamaannya di apa, diselesaikan begitu ya. Akhirnya didapatkan persamaan Laplace-nya. Ini dia Laplace-nya. Jadi kalau menyelesaikannya langsung itu akan sulit gitu kan. Langsung sulit ya. Maka kita rubah dulu jadi Laplace. Tadi kan persamaannya Y aksen tuh. Kan Y-nya seperti apa sih gitu kan. Apa Y-nya kayak gimana? Ini kan Y, apa, ini kan Y aksen satu kali, Y aksen dua kali gitu kan, dan seterusnya. Nah, kita laplaskan dulu gitu ya. Kita laplaskan dulu, didapatkan persamaan barunya. Kemudian habis itu dioperasikan, baru kemudian kita inverse Laplace. Dioperasikan dari persamaan baru kemudian diinversekan. Nah, ternyata cara yang apa? Cara yang bawah itu apa? Cara yang bawah itu mudah, gitu kan? Ada cara yang atas yang langsung, gitu kan? Kalau yang bawah kan lewat Laplace ya, lewat Laplace. Nah, ini kalau ini cara langsung, gitu kan? Ternyata cara langsung itu sulit, gitu ya? Sulit. Maka lewat Laplace, dilaplaskan dulu, didapatkan persamaannya A, gitu kan? Gitu kan, kemudian dioperasikan jadi A lagi, masih tapi bentuk yang lain, kemudian baru diinverse. Saya bilang B deh, gitu ya. Nah, apa itu ya. Nah, apa? Ini katakanlah ini persamaan awalnya adalah ini jadi B, gitu kan, ini jadi C, kemudian jadi D. Ternyata lewat cara A, B, C, D itu jauh lebih sederhana, begitu ya. Kayak misalkan dari Cilegon mau ke apa, Bandar Lampung, kan lebih dekat sebenarnya apa, berenang gitu ya. Cuma itu sulit sebenarnya gitu. Maka mendingan ke Soekarno-Hatta naik pesawat, kan lebih nyaman walaupun memang agak jauh. Nah, maka persamaan si A-nya tadi yang mana? Ini adalah A-nya, gitu kan? Ini soalnya. Kemudian siapa? Dirubah menjadi Laplace. Maka ketika dilaplaskan jadi si B. Inilah si B. Nah, gitu kan? Semuanya ini B. Oke. Nah, habis dari B kemudian dioperasikan. Operasi sederhana ya, sederhana. Kenapa sih harus dioperasikan? Ya kan biar lihat di tabel, gitu ya. Biar lihat di tabel, maka didapatkan siapa? Didapatkan persamaannya sederhana. Siapa ini? Yang ini nih. Nah, ini dia. Ini adalah si apa? Nah, ini persamaannya. Ini siapa ini? Ini adalah si C. Nah, gitu kan. Dari sini, Laplace tinggal diinverskan pakai tabel. Siapa ini? Ini yang mana? Terakhir ini yang B. Yang B ini ya. Jadi urutannya adalah kita menemukan persamaan diferensial, dilaplaskan, dioperasikan sederhana, baru diinverskan. Gitu, dapat deh persamaan. Gitu kan. Kalau langsung diselesaikan, persamaannya sulit banget, begitu ya. Tapi kalau lewat Laplace, maka akan jauh lebih sederhana. Oke, sama seperti ini ya. Si A-nya siapa? Ini adalah si A. Gitu kan, soalnya, gitu kan, diselesaikan, dilaplaskan dulu satu-satu, didapatkan siapa? Gitu kan, didapatkan persamaan Laplace-nya, yang B.
gitu ya. Di range ulang agar dapat persamaan yang sederhana. Siapa? Persamaan yang sederhana adalah ini adalah yang B, ini adalah yang C, dan terakhir adalah di range ulang tersebut. Jadi seperti itu, diselesaikan satu persatu, ya, diselesaikan lewat transformasi Laplace, kemudian dioperasikan, kemudian dioperasi algoritma sederhana ya, kemudian lihat tabel, maka didapatkan YT-nya siapa, gitu. Itu adalah cara paling gampang gitu ya, kalau Anda mungkin ada pelajaran di para di rangkaian listrik, begitu kan, rangkaian listrik, selesai ya. Sekarang ada sinusoidal di sini, kemudian ada kapasitor, ada induktor, kan begitu ya, seperti itu ya. Nah ini kan P0 sampai dengan 50 sin buat T lah gitu ya, seperti itu. Ini adalah kapasitor gitu kan, kapasitor misalkan 2 farad gitu kan, ini 2 Henry, harusnya berapa gitu kan. Nah ini kan mengerjakannya dengan menggunakan persamaan Laplace gitu ya. Ini bisa dilaplaskan gitu kan. Biasanya kalau kapasitor kan jadi per S gitu kan, 2 per S. Kalau ini H gitu kan, atau H jadi 2 S dan seterusnya. Nah, jadi dalam domain gitu ya, mengerjakannya ya. Gitu. Nah, ini contoh-contoh yang bisa dilakukan di transformasi Laplace. Jadi kita sudah belajar bagaimana cara menghitung transformasi Laplace dengan menggunakan tabel gitu ya. Jadi secara ini kita sudah menyelesaikan bagaimana transformasi Laplace itu bisa dikerjakan dari mulai transformasinya sampai inverse-nya. Walaupun memang kebanyakan nanti sistemnya itu yang menggunakan komputer ya mengerjakannya, tapi tekniknya Anda mengetahui sebenarnya. Oke, ini ya, saya review sebentar. Ini inverse-nya, contoh inverse-nya dipaksa mengikuti tabel, pun sama, dipaksa mengikuti tabel ya. Ini contohnya, walaupun dia tidak kuadrat sempurna, tetap jadi boleh akar ya, agar ada di tabel. Gitu. Jadi acuannya adalah tabel. Kalau nggak ada di tabel bagaimana? Ya dipaksa seperti yang ini, gitu ya. Sometimes memang tidak di tabel, tapi kita bisa paksa juga tetap ada di tabel, karena dia pasti akan balik ke persamaan basicnya ya, awalnya. Gitu. Yang terakhir adalah berdasarkan persamaan diferensial, di mana kita belajar mengenai bagaimana menyelesaikan persamaan diferensial dengan menggunakan transformasi gitu ya. Dia tahapannya menyelesaikannya ya. Jadi sebenarnya kita memanfaatkan Laplace untuk menyelesaikan persamaan diferensial. Itu. Seperti itu, ini contoh yang kedua. Mungkin seperti itu saja untuk pertemuan hari ini. Kita lanjutkan pertemuan minggu depan dengan transformasi Fourier dan transformasi Z ya, gitu kira-kira. Bahan nanti akan saya upload juga ke Google Drive gitu ya, untuk Anda bisa mengaksesnya. Jadi kita telah menyelesaikan Laplace, kemudian lanjut ke Fourier dan lanjut ke transformasi Z. Baik, seperti itu saja. Ada yang ditanyakan untuk pertemuan hari ini? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Kelompoknya ada masalah nggak? Tolong dikontak aja di grup ya kalau ada ini. Silakan. Yang problem 6, Pak. Problem 6. Nomor mana? Oh, ini ya. Ya, ini, Pak. Nah, hasil penyederhanaannya kan S+1 ya, Pak? Ya. Nah, sedangkan di tabel itu S min A, jadi min, apakah tetap sama hasil transformasinya? Oke. Atau ada perbedaan, Pak? Terima kasih. Oke, lihat ini ya. Nah,
di sini dia nyontohkan sebentar. Beda soal ya sama ini ya. S kuadrat plus S. Oke. Nah, jadi positif nih. Oke, sebentar. Nah, perhatikan di sini, kan kalau dia positif, ini ya, dia tidak mungkin jadi negatif. Jadi kalau S apapun gitu kan, S-1, untuk menghasilkan S yang positif di sini, pasti dia harus positif di sebelah sini. Kalau S-1 saya kuadratkan, maka S kuadrat ditambah, bukan ditambah ya, dikurangi 2S gitu ya, maka dikurangi 2S ditambah 1. Nah, dia pasti akan negatif. Nah, masalahnya Pak, di tabel itu negatif gitu kan. Oke. Nah, itu tidak ada masalah ya. Jadi perhatikan selama dia ini kan A nih sebenarnya nih. Nah, maka kalau saya bikin jadi negatif bagaimana Pak gitu kan? Kalau saya pengen jadi negatif, maka jadi di sini jadi negatif ya. Jadi misalkan seperti apa? Misalkan yang inilah. Kalau saya dapatnya gini gimana Pak? A per S kuadrat gitu kan. Tapi ini kalau ini harus negatif ya kalau ini ya. Minus gitu kan A kuadrat. Nah, case yang kita lakukan adalah case yang nomor berapa ini? Tadi plus minus case yang nomor 9 gitu maaf 14 ya. Nah, maka di sini perhatikan, nah kalau saya dapat S plus A kuadrat gitu kan, omega gitu kan, dikurangi omega kuadrat, maka apa? Kan ininya plus apa? Nah, maka siapa? Yang A yang di sini itu berubah nih, yang di sini. Nah, ini ya, saya coret sini. Nah, yang A di sini berubah, jadinya siapa? Kalau minus, kan jadinya plus nih di sini ya. Maka kalau dia plus, jadinya minus, gitu kan. Jadi, transformasinya adalah E pangkat minus AT, gitu kan. Ini transformasinya ya. Sin, gitu kan. H, gitu kan. Sin hyperbolik, omega T. Dan begitu. Jadi tidak ada masalah ya, selama A itu, nah kalau di sini kan masalahnya dia kuadrat nih, nah kalau di sini kan dia hanya sendirian, kuadratnya di luar, jadi nggak ada masalah. Begitu. Di sini tidak ada masalah, dia cuma yang ditekankan di sini adalah negatif jadi positif. Nah kalau kita punyanya positif, maka ini jadi negatif. Gitu. Begitu ya, kira-kira jawabannya ya. Oke, sudah terjawab. Sudah Pak, terima kasih Pak. Oke, terima kasih banyak. Ada lagi yang tanyakan? Oke, saya kira mungkin beberapa mata kuliah juga ada yang pakai Laplace ya. Jadi harusnya ini. Terima kasih, selamat pagi. Sampai ketemu lagi di pertemuan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Share.